Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, saudaraku semua. Semoga selalu bahagia lahir dan batin ya. Sehat lahir dan batin. Dompetnya juga sehat ya. Biar tenang hidup kita. Dompet kalau nggak sehat gimana mau tenang? Ya, mudah-mudahan lah semua kita selalu dalam kebahagiaan. Amin ya Allah. Jadi ini saya mau ulang-ulang lagi ya. Mudah-mudahan teman-teman tidak bosan. Bang Andi kok itu aja yang Bang Andi ngomong. Mudah-mudahan tidak bosan lah. Karena saya merasa semakin hari kan semakin banyak orang baru yang mau belajar. Jadi mereka yang baru-baru mudah-mudahan bisa paham, yaitu tentang sensasi atau tafsir dalam zikir nafas di kehidupan kita. Jadi apapun yang kita rasakan, yang kita alami dalam berzikir nafas, sedikit banyaknya itu adalah gambaran kehidupan, akan terjadi di kehidupan dan akan kita alami. Jadi kita harus bisa menerapkan dalam kehidupan kita. Jangan hanya kita itu belajar zikir, udah zikir aja tapi nggak paham di kehidupan kita penerapannya seperti apa ya. Banyak teman-teman ketika mengamalkan zikir nafas, kita itu ya kita perhatikanlah awal mula kita mau mengamalkan zikir nafas, duduk timpu itu apa yang kita lakukan. Langkah pertama adalah diam ya. Kita duduk diam, tidak bergerak, sedikit pun tidak bergerak. Jangankan jasad, pikiran pun tidak bergerak. Jadi di situ kita di kehidupan juga harus bisa menerapkan diam yang sesungguhnya. Diam di sini dalam arti kata ya, kita harus bisa membaca ini bukan gerakku, tapi aku bergerak karena gerak Allah. Ya, yang mana gerakku, yang mana gerak Allah ya, kita harus bisa bedakan. Tuh, diam pertama. Lalu mengikuti nafas ya. Mengikuti nafas itu ada gerak Allah di situ. Pada mengikuti irama nafas di situ ada daya Allah, ada kuasa Allah, ada af'alnya Allah, ada kemauan Allah, kehendak Allah, ada gerak Allah. Ya, di situ kita disuruh saksikan Allah lah yang menyuruh, Allah lah yang bergerak. Ya, kita hanya saksikan. Nah, dalam kehidupan bagaimana, Bang? Kalau kita paham di level 1 mengikuti nafas, kita akan paham yang namanya perintah-perintah Allah dalam kehidupan. Sama halnya ketika nafas masuk, dia masuk sendiri. Nafas keluar, dia juga keluar sendiri. Kita kan hanya menyaksikan saja. Hanya mengikuti saja, hanya merasakan saja. Dalam kehidupan bagaimana? Bisa nggak kita baca itu perintah Allah? Sama halnya seperti nafas itu tak ada huruf, tak ada suara. Ya, tak ada kata-kata, tak ada bisikan. Tapi kita paham disuruh apa. Nah, nanti dalam kehidupan akan paham. Jadi harus kita terapkan itu. Makanya di level 1 saja kita sudah luar biasa itu kalau kita bisa mendalami. Lalu ketika kita mengikuti nafas ya, kita kan menyaksikan di situ. Menyaksikan di situ ada gerak Allah. Allah lah yang bergerak, Allah lah yang bekerja, Allah lah yang berkeinginan. Nah, tugas kita apa? Tugas kita kan berserah. Hanya menyaksikan saja, hanya mengikuti saja. Jadi orang yang mengikuti gerak Allah itu adalah orang yang berserah. Nah, begitu juga dalam kehidupan. Mungkin kita udah paham perintah-perintah Allah pada diri. Disuruh ini, disuruh itu. Allah maunya ini, maunya itu. Kita berserah tidak di situ.
Nah, kalau di level 1 itu kita betul bisa berserah, dalam kehidupan juga harus bisa menerapkan berserah kita. Nah, semakin kita berserah, apalagi selanjutnya? Di situ kita kayak ketarik, atau kalau bahasa hakikatnya ya kita dipanggil oleh Allah, terpanggil mendekat kepada Allah. Ya, cuman kan dalam zikir nafas itu kan perasaan kita aja yang ditarik. Ya, padahal di situ sudah ada sebuah perjalanan, sudah ada perjalanan mendekat, terus mendekat. Nah, dalam kehidupan bagaimana tafsirnya bang, maknanya bang? Orang-orang yang sering merasakan daya bang, saya ketarik bang, disujudkan bang, apalagi ketarik ke atas bang, mendongak, apalagi saya ketarik ke belakang sampai terjungkal. Ya, tinggal bagaimana kita berserah atau tidak, mau atau tidak. Ya, dalam kehidupan juga seperti itu, pasti akan ada perubahan. Ya, mungkin kita dahulunya nggak mau sholat, jadi rajin sholat. Dahulunya kita itu ya banyak buat dosa lah, tiba-tiba kok aduh ini rasanya nggak enak lagi dosa ini, akhirnya kita memperbaiki diri dan memperbanyak ibadah kepada Allah. Nah, itulah penerapan dalam kehidupan ketika kita dalam zikir nafas merasakan daya ketarik itu. Bahasa lainnya kita terpanggil untuk bertakwa. Dalam kehidupan pasti itu akan terjadi. Ya, habis itu apa selanjutnya? Ya, ketika kita sudah merasakan ketenangan, tenang kali. Saya enak bang di sana bang, kosong bang, tenang aja yang ada. Nah, dalam kehidupan juga akan sama rasanya. Kita akan tenang. Ya, mau kayak manapun masalah kehidupan, mau gimana pun orang di sekitar kita, ya nggak peduli. Yang paling sering itu ya di rumah tangga. Dahulu istri ngomel kita cepat tersinggung, istri ngomel kita cepat sakit hati, kita cepat berantem. Nah, sekarang ya jadi kebal kuping kita kan. Istri mau ngoceh, mau ngomel gimana pun ya kita sudah di wilayah jiwa yang tenang, jadi nggak terpengaruh lagi. Jadi di situ akan ada perubahan-perubahan dalam hidup kita. Apa yang kita alami di zikir nafas, di situ dalam hidup itu terjadi. Ya. Apalagi contoh yang lain? Contoh yang lain bang, saya belum bisa. Ini kan yang enak ini kan. Ikuti nafas, berserah, terpanggil, habis itu sampai dia kepada wilayah tenang. Bagaimana kalau orang-orang yang enggak gimana ya, enggak seperti itu, enggak bisa dia menguasai zikir nafas. Bang, saya baru duduk aja udah risih kaki saya bang, 10 menit aja udah enggak kuat saya bang, kaki saya sakit. Ya berarti itu pertanda orang-orang yang cinta pada duniawi. Ya, tarikan jasadnya masih kuat sehingga dia mau masuk ke jiwa susah. Pikirannya, kesadarannya hanya terfokus pada kaki yang sakit. Jadi situ pertanda bahwa keduniawian kita itu masih terlalu kuat. Jadi yang narik apa? Jasad. Ya. Dunia dan akhirat itu ibarat jasad dan jiwa. Ya. Saya DN bang, risih bang, nggak paham saya jiwa, belum tenang, duduk aja saya udah nggak kuat. Ya berarti dalam kehidupan duniawinya masih terlalu kuat. Jadi perbaiki, kalau kita udah paham ini ya, udah saya jelaskan, perbaiki duniawi kita. Ya, jangan asik dunia aja otak kita kan, pikiran kita, hati kita asik dunia aja. Tapi wilayah rohani kita nggak pernah sentuh. Nggak pernah kita mau tahu, nggak pernah kita mau belajar. Nah, di situ ketahuan, semua ada tafsirnya ini, ya. Semua ada arti. Nah, lalu apa lagi, bang? Saya baru DN bang,
tiba-tiba itu terganggu saya bang, banyak nyamuk lewat-lewat bang. Nguing nyamuk di sekitar saya. Habis itu begitu digigit itu beda bang, nggak seperti gigitan nyamuk biasa, ini lebih sakit dari biasanya. Kalau saya nggak zikir digigit nyamuk itu kan rasanya biasa aja, gatel biasa aja, ini kok lebih sakit lagi. Ya berarti itu gambaran kehidupan kita masih sering terganggu dengan orang-orang sekitar, ya masih terganggu itu. Pokoknya lihat orang gimana sedikit nggak suka, lihat orang gimana sedikit nggak senang, lihat orang gimana sedikit terganggu. Nah itu dalam kehidupan terbaca, ya itu gigit nyamuk ya, masih suka terganggu. Nah sama halnya bang, saya DN bang, kok gatal badan saya bang, bibir saya gatal, badan saya gatal, telinga saya gatal, macam-macam. Jadi yang namanya gatal itu sama dengan gigit nyamuk tadi. Kalau digigit nyamuk itu ya ibarat kata kita tidak ada interaksi sama orang tersebut, tapi orang tersebut kita merasa diganggu, padahal orang tersebut nggak ganggu kita, tapi kita merasa terganggu. Sedangkan gatal ini ya sudah berinteraksi, bisa jadi itu orang-orang terdekat ya. Telinga saya gatal terus bang. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang sulit untuk mendengar nasihat, ya itu maknanya. Kalau dinasehatin hatinya berontak, hatinya melawan, hatinya nggak mau dengar. Ya mungkin bisa jadilah dari istri kita yang menasehati, atau kita sebagai istri, suami kita yang menasehati. Nah ketika berzikir nafas telinganya gatal, lah itu maknanya nggak tahan dinasehati, nggak kuat. Dia merasa ketika dinasehati itu terganggu dia. Nah itu gambaran-gambaran kehidupan, ya. Jadi makna gatal itu terganggu, sama halnya dengan gigit nyamuk tadi, ya. Banyak lah kalau kita mau tafsirkan, kita mau artikan. Ya ini yang sering-sering aja lah, yang sering-sering ditanyain lah saya sebut ini. Mudah-mudahan yang baru-baru belajar nanti jadi paham. Apalagi bang, saya dalam kehidupan dalam berzikir nafas bang, panas dingin badan saya bang, kayak orang demam, panas dingin saya. Nah ya, yang panas dingin ini ya memang ini agak ekstrim ya. Nanti dalam kehidupan ya kita juga akan panas dingin. Nah seperti apa bang panas dingin dalam kehidupan? Ya mungkin selama ini sebelum mengamalkan zikir nafas ya kita nggak pernah merasakan terpuruk, susah, ada ujian, ada masalah, nggak pernah. Begitu mengamalkan zikir nafas, masalah datang terus nggak habis-habis. Nah disitulah yang maknanya panas dingin, ya. Sebentar senang, sebentar susah, sebentar senang, sebentar susah, sebentar senang, susah lagi. Nah begitulah. Nah, dalam kehidupan itu akan terjadi. Nah jadi kalau teman-teman sudah merasakan hal ini ya kita prasangka baik, ya. Itu ujian Allah itu ya untuk menguatkan jiwa kita. Jadi yang dibilang mengenal Allah itu bukan asal kenal. Enak kali kita bilang aku kenal Allah, diproses dulu baru kenal. Karena pengenalan Allah itu ya proses kehidupan. Emangnya yang dikatakan kenal Allah itu aku zikir langsung ketemu sama Allah, ini aku Allah, kata Allah. Lah udah kenal kita. Bukan gitu. Mengenal Allah itu ya dalam kehidupan. Ya, mengenal Allah itu dalam kehidupan. Siapa yang kenal diri akan mengenal Allah, akan mengenal Tuhannya. Kita diri kita aja kadang kita nggak kenal, ya kan? Diri mana yang nggak kenal? Ya masih sering sombong, masih sering merasa aku. Ya dibuat dulu sama Allah, nggak bisa apa-apa. Biar hilang keakuan kita. Dibuat dulu tak berdaya. Biar kita betul-betul merasa aku ini hamba, bukan aku Tuhan, aku ini hamba.
Nah terakhir udah nggak bisa, barulah ngadu kita sama Allah, minta kita sama Allah, barulah Allah bantu, Allah tunjuk kuasanya, baru kita di situ kenal Allah yang maha kuasa ya. Jadi yang dikatakan mengenal Allah itu ya dalam kehidupan. Nah jadi di zikir nafas ini sebagai pengaktifan kesadaran jiwa saja. Mengamalkan zikir nafas, kesadaran jiwa kita aktif. Dalam kehidupan connect nggak kita kepada Allah, nyambung nggak kita kepada Allah ya. Makanya saya lebih menerapkan di kehidupannya, bukan di spiritualnya ya. Apa guna hebat berspiritual kalau di kehidupan melempem, nggak paham juga kita. Nah jadi di zikir nafas itulah ketika kita terpanggil kepada Allah, coba terapkan. Bang, saya dalam DN bang, ketarik bang, perasaan tuh kayak terbang, kayak mau lepas, kayak naik dia ke atas. Dalam kehidupan coba diterapkan itu, maknanya apa? Pahami. Kita dipanggil kepada Allah, dipanggil kepada kehendaknya, maunya Allah apa? Ikuti. Jangan berontak, jangan melawan. Berarti belum berserah gitu. Nah jadi jangan kaget ketika kita mengamalkan zikir nafas langsung diuji, dibanting, digiling kita ya dalam kehidupan ini ya. Nah kan teorinya sudah ada, Allah udah kasih di DN. Nah cuman banyak yang nggak paham ini, makanya saya pelajari ini bertahun-tahun. Oh begini rupanya, cocok ini. Padahal di DN itu sudah dikasih tahu sama Allah. Nah di kehidupan cuman terkadang kita lengah juga ya. Jadi itu sensasi apapun yang kita rasakan di zikir nafas itu adalah gambaran kehidupan. Nanti kita akan alami di kehidupan kita ya. Bang saya DN bang, tenang aja bang, nggak ada apa-apa bang. Tenang aja. Dalam kehidupan pasti tenang aja. Saksikan di kehidupan tenang, nggak ada apa-apa, nggak ada goncangan, nggak ada keresak kerusuh, pokoknya enjoy, tenang aja. Ya itu cerminan zikir dia, ya kan? Orang yang dalam zikir nafas, wah macam-macam alam aku lalui bang. Sebentar aku di sini, besok habis itu tempo berapa detik loncat lagi ke sana, lain lagi alamnya, besok loncat lagi sana, lain lagi yang kulihat, macam-macam, nggak berubah-berubah. Ya dalam kehidupan juga berubah-berubah. Dalam kehidupan juga berubah-berubah, lihat aja nanti tuh ya, nggak konsisten. Jadi jangan dianggap itu hebat kali. Nah coba sekarang kita antara di waktu zikir dengan kita di kehidupan itu coba perhatikan persamaannya itu ya. Orang yang masih risih duduk timpu, bang risih bang, nggak tahan bang, nggak kuat bang. Dalam kehidupan juga begitu, nggak kuat ya, maunya yang enak terus, giliran susah sedikit nggak tahan dia, nggak kuat dia. Sama itu ya kan. Apalagi dalam zikir nafas, bang saya dalam zikir nafas tuh bang masih sering terganggu bang, suara-suara di sekitar saya hendak berzikir kepada Allah, tiba-tiba suara anak lah, suara TV lah, suara mereka ngobrol lah, suara ini suara itu, saya nggak konsen bang. Dalam kehidupan juga sama ya kan. Nggak bisa kita dengar orang sekitar, terganggu kita. Ada aja merasa terganggu. Sebenarnya bukan kita yang diganggu, kita lah yang merasa terganggu. Ya, kita lah yang merasa terganggu. Nah, itu dalam kehidupan juga sama. Sedikit-sedikit baper, sedikit-sedikit tersinggung. Cepat kali merasa terganggunya ini. Ya. Jadi antara zikir nafas dan kehidupan itu pasti sama itu. Gambaran semua.
ya. Jadi ada maknanya ya. Ya ini yang umum-umum aja yang saya buka ya, yang umum-umum aja lah, yang sering terjadi, yang sering dialami teman-teman. Kalau dibilang bang saya DN tenang aja, ya udah alhamdulillah. Dalam hidup juga, hidupnya juga tenang, dalam kehidupan juga ya orangnya enjoy aja lah. Karena apa? Itu gambaran semuanya ya. Jadi jangan dianggap itu semua hanya sekedar sensasi, pasti ada makna. Jadi bagi saudaraku, sahabatku, cobalah apapun yang kita alami di kehidupan, di dalam zikir nafas, coba dilihat cerminan di kehidupan. Pasti itu cerminan kehidupan kita itu ya, sama itu semua. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan, kita bisa berubah ya. Diulang-ulang ini, mana yang kena ini ya. Diulang-ulang, banyak yang kena ini, cuma nggak mau cerita aja ya. Malu lah bang ya, malu nggak dapat ilmunya ya. Nah, ini apa, pasti banyak yang terjadi ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran, diulang lagi nih, ulang lagi ya. Nanti di mana yang kena kita, pasti ada 1-2, pasti ada yang nyangkut itu. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.